Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi olehnya. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi yaitu kimia unsur halogen dan gas mulia. Langsung ke materi yang pertama yaitu ada unsur halogen. Unsur-unsur halogen yaitu terdiri atas fluor, klor, bromin, iodin, dan astatin. Nah, unsur halogen ini yang pertama yaitu ada fluorin. Sumber terdapatnya yaitu berasal dari fluorspar, kemudian ada dari kriolit, kemudian ada dari fluorapatit. Kemudian ada klorin, yang ini berasal dari gas klorin, karnalit, silfit, halit, dan MgCl dan CaCl. Kemudian untuk bromin, sumber terdapatnya yaitu terdapat pada senyawa logam bromida, ada di air laut dan endapan garam. Untuk unsur iodin, sumber terdapatnya yaitu ada di air laut dan natrium iodat. Untuk astatin ini tidak dibahas karena bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang pendek, sehingga jarang ditemukan dan sifat-sifatnya ini belum banyak diketahui. Seperti itu. Kemudian ada sifat fisika halogen, yaitu untuk fluorin dilihat dari nomor atomnya yaitu bernomor atom 9, kemudian ada klorin itu bernomor atom 17, untuk bromin bernomor atom 35 dan iodin ini bernomor atom 53. Untuk konfigurasi elektronnya yaitu untuk fluorin ini memiliki elektron valensi 7, kemudian Cl juga, tetapi berada di kulit ke-3 untuk Cl. Untuk bromin dengan elektron valensi 7 berada di kulit ke-4. Kemudian untuk iodin berelektron valensi 7 berada di kulit ke-5, seperti itu. Sifat yang lain yaitu wujud pada suhu kamar. Untuk fluorin berwujud gas kuning pucat, untuk klorin itu berwujud gas hijau kekuningan, untuk bromin itu wujudnya yaitu cairan merah kecoklatan, dan pada iodin ini berwujud padatan ungu kehitaman. Kemudian kecenderungannya dari F ke I itu berkurang, yaitu apa saja yang berkurang? Yaitu ada energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, kelarutan dalam air. Kemudian untuk kecenderungan dari F ke I yang bertambah yaitu ada jari-jari, titik leleh, dan titik didih. Kemudian ada sifat umum halogen. Sifat umum halogen yang pertama yaitu berbau menusuk dan bersifat racun. Kemudian yang kedua yaitu sifatnya sangat reaktif. Yang ketiga yaitu cenderung menyerap sebuah elektron membentuk ion negatif 1 atau X-. Kemudian yang keempat ada merupakan oksidator yang kuat. Kemudian yang kelima yaitu dalam bentuk unsur terdapat sebuah molekul diatomik atau X2 seperti itu. Kemudian ada kegunaan dari halogen. Kegunaan dari fluorin yaitu sering digunakan sebagai senyawa klorofluorokarbon atau CFC atau freon. Ini tuh biasanya terdapat pada zat pendingin kulkas dan AC. Kemudian digunakan sebagai garam fluorida, kemudian ada hidrogen fluorida, dan yang terakhir ada politetrafluoroetana atau PTFE atau teflon, yaitu bahan anti lengket pada alat masak. Kemudian yang kedua yaitu ada kegunaan klor. Kegunaan klor ini digunakan sebagai NaCl atau bahan penyedap masakan yang seperti yang biasanya itu. Kemudian ada kalium klorida sebagai pupuk, asam klorida untuk membersihkan karat dan kerak. Kemudian ada DDT, NaClO, CaOCl2 atau kaporit, yaitu yang digunakan sebagai disinfektan air minum dan kolam renang. Kemudian selanjutnya ada kegunaan dari brom, yaitu yang pertama ada etil bromida, kemudian sebagai bahan aditif pada bensin, ada perak bromida sebagai penghitam film pada fotografi,
ada natrium bromida dan kalium bromida sebagai obat penenang saraf, dan metil bromida sebagai fumigan. Kemudian yang terakhir yaitu ada kegunaan dari iodin, digunakan sebagai iodoform, sebagai antiseptik dan obat bius, kemudian ada larutan iodin dalam alkohol sebagai antiseptik luka, kemudian ada garam iodat dan iodida yang dicampurkan garam dapur menjadi garam beriodium. Kemudian iodin ini juga digunakan untuk menguji adanya sebuah amilum pada suatu bahan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu ada unsur gas mulia. Sebelumnya apa sih itu unsur gas mulia? Nah, disebut gas mulia yaitu karena semua unsur pada golongan ini itu berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil berupa oktet dan duplet. Oktet itu memiliki elektron valensi 8, sedangkan duplet itu memiliki elektron valensi 2, seperti itu. Nah, gas mulia ini pada tabel periodik merupakan unsur-unsur golongan 8A. Dapat dilihat di sini bahwa ada unsur-unsur gas mulia itu ada helium dengan nomor atom 2, kemudian neon dengan nomor atom 10, argon dengan nomor atom 18, kripton dengan nomor atom 36, dan xenon nomor atom 54, kemudian yang terakhir ada radon yaitu dengan nomor atom 86. Dapat dilihat teman-teman bahwa untuk unsur-unsur gas mulia ini memiliki elektron valensi untuk He yaitu 2, neon yaitu elektron valensi 8 di kulit kedua, kemudian argon itu memiliki elektron valensi 8 di kulit ketiga, sampai radon itu memiliki elektron valensi pada kulit ke-5. Jadi semakin ke bawah itu kulitnya semakin bertambah. Kemudian ada sifat atomik, fisika, dan kimia. Sifat atomik dari gas mulia yaitu yang pertama bersifat monoatomik. Karena disebut monoatomik ini karena sebagian besar di alam itu gas mulia ini terbentuk dalam senyawa tunggal. Jadi bisa berdiri sendiri seperti itu karena sifatnya yang stabil. Nah, kecenderungannya dalam satu golongan dari atas ke bawah yaitu dari helium ke radon, yaitu yang pertama jari-jarinya semakin besar. Kenapa? Karena semakin ke bawah tadi dilihat pada slide sebelumnya, kulit atomnya itu semakin banyak ya teman-teman, jadi jari-jarinya semakin besar seperti itu. Kemudian untuk energi ionisasinya semakin kecil. Sebelumnya energi ionisasi itu apa sih? Energi ionisasi itu merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar atau terlemah dalam bentuk gas. Nah, jadi untuk semakin dia banyak kulitnya, otomatis semakin jauh dari inti kan elektrovalensinya itu. Jadi jarak, misalkan saja ini helium dan argon. Helium itu kan kulitnya dan elektrovalensinya berada di kulit pertama, sedangkan argon itu elektrovalensinya itu berada di kulit ketiga. Jarak antara elektron valensi pada helium dengan inti itu lebih dekat daripada jarak antara elektron valensi argon dengan inti. Jadi itu tarikannya itu semakin kuat yang helium. Nah, jadi semakin ke bawah itu energi yang diperlukan untuk pas elektronnya itu semakin kecil seperti itu. Kemudian sifat atomik yang terakhir yaitu mengenai elektrovalensi. Untuk elektrovalensi helium yaitu berelektronvalensi 2, kemudian untuk unsur neon, argon, kripton, xenon, dan radon itu memiliki elektronvalensi 8, seperti itu. Kemudian ada sifat fisika dari gas mulia. Yang pertama yaitu wujudnya itu berwujud gas, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua yaitu memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah. Kenapa? Karena ya berwujud gas itu kerapatan elektronnya itu renggang seperti itu. Jadi untuk memutuskannya itu semakin mudah. Kemudian kecenderungannya dalam satu golongan dari atas ke bawah, dari helium ke radon, itu titik didihnya semakin tinggi, titik leleh semakin tinggi, kerapatannya juga semakin tinggi. Kemudian ada sifat kimianya. Yang pertama yaitu memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil. Kenapa stabil sih? Karena tadi sudah disebutkan tadi sifatnya itu bersifat duplet dan oktet.
pada orbitalnya itu sudah penuh. Jadi untuk melepaskan atau menerima elektron dari luar itu sangat sulit, sehingga dia itu sudah stabil seperti itu. Nah, untuk kecenderungannya yaitu sulit bereaksi dengan unsur lain, yaitu karena sudah stabil tadi. Namun pada sekarang itu sudah ada unsur gas mulia yang dapat bereaksi dengan unsur lain. Catatannya itu unsur lainnya itu sangat elektronegatif. Contohnya pada xenon ada senyawa SePtF6 dan ada juga SeF2, SeF6 juga ada. Kemudian ada fungsi-fungsi dari gas mulia. Yang pertama yaitu gas helium digunakan sebagai gas pengisi balon. Neon digunakan sebagai gas pengisi lampu neon. Argon juga digunakan sebagai gas pengisi lampu bola pijar. Untuk kripton ini digunakan sebagai lampu kilat untuk fotografi. Xenon digunakan sebagai pembuatan lampu untuk bakterisida atau pembunuh bakteri. Dan radon ini karena sifatnya radioaktif digunakan sebagai radioterapi kanker. Selanjutnya yaitu ada penerapan dari unsur halogen dan unsur gas mulia. Pertama yaitu mengenai penerapan unsur-unsur halogen, mohon maaf. Yang pertama yaitu ada fluor atau fluorid, yaitu digunakan sebagai untuk mencegah gigi berlubang. Tertera pada gambar, mohon maaf itu terdapat mereknya. Kemudian ini fluorid ini memiliki peran penting dalam pencegahan gigi berlubang, yaitu saat bakteri yang ada di mulut ini mencerna karbohidrat dan gula, bakteri tersebut ini mengeluarkan asam yang melahap mineral di enamel gigi, dan hilangnya mineral ini disebut proses demineralisasi. Mineralisasi ini membuat enamel melemah sehingga gigi ini rentan untuk berlubang, seperti itu. Nah, proses yang disebut dengan remineralisasi sehingga membantu mencegah gigi berlubang. Manfaat fluorid untuk kesehatan gigi dan mulut antara lain yaitu membunuh bakteri penyebab plak gigi, kemudian mengurangi tingkat kelarutan email gigi dalam suasana asam, dan remineralisasi kembali lesi pada email. Kemudian yang kedua ada senyawa klor, digunakan sebagai kaporit. Nah, kaporit ini dipilih sebagai disinfektan dalam pengolahan limbah cair karena menurut Said pada tahun 2007, klor ini pada kaporit, terutama HOCl, umumnya sangat efektif untuk inaktivasi patogen dan bakteri indikator. Selain itu, menurut Ali pada tahun 2010, kaporit ini digunakan sebagai disinfektan karena harganya yang lebih murah, lebih stabil, dan lebih melarut dalam air. Klorin yang ditambahkan pada air kolam renang akan bereaksi membentuk hidroklorid, hidrogen, dan klorida yang bebas. Kemudian senyawa yang ketiga yaitu ada iodin. Iodin ini yaitu iodoform merupakan antiseptik yang sangat efektif untuk kulit utuh. Maka sebagai tinktur iod banyak digunakan sebelum injeksi. Nah, efek sampingnya warna coklatnya ini dan kadang terjadi dermatitis atau alergi kulit. Hampir semua kuman patogen termasuk fungsi dan virus dimatikan oleh iodium. Begitu pula spora, walaupun diperlukan waktu lebih lama, larutan 2% ini memerlukan 2-3 jam. Kemudian ada yang selanjutnya ada penerapan gas mulia. Yang pertama ada gas helium sebagai gas pengisi balon. Gas helium ini kan tadi memiliki nomor atom 2 ya teman-teman. Jadi memiliki berat yang sangat ringan dan juga memiliki sifat tidak mudah terbakar. Nah, karena memiliki sifat tersebut, gaya gravitasi bumi ini tidak mampu menarik gas helium. Atas dasar tersebut, gas helium ini sering digunakan sebagai pengisi balon udara, yaitu tujuannya untuk memberikan gaya dorong agar balon bisa terbang ke udara. Kemudian yang kedua yaitu ada gas neon sebagai gas pengisi lampu neon. Lampu neon ini di dalamnya itu terdiri dari tabung gas gelas yang diisi dengan gas neon. Di dalamnya itu ada gas neonnya. Nah, atom di dalam tabungnya ini bergerak dan saling bertuburkan seperti atom-atom biasa. Ketika dialiri oleh sebuah energi yaitu energi listrik, atom akan tereksitasi atau
melompat dari kulit yang bawah menuju ke kulit yang lebih tinggi, menjadikan jadi tidak stabil. Nah, karena tidak stabil ini, maka atom itu akan mencoba kembali ke keadaan dasar, yaitu caranya dengan melepaskan energi berupa foton atau cahaya. Nah, pada atom neon ini melepaskan energi yaitu berupa foton atau cahaya yang berwarna orange kemerahan. Seperti pada gambar itu contoh dari lampu neon, teman-teman. Dengan gasnya itu gas pengisinya gas neon. Kemudian penerapan gas mulia, ada gas yang terakhir yaitu gas argon, yaitu digunakan sebagai gas pengisi lampu bola pijar. Lampu bola pijar ini tertera pada gambar seperti itu ya teman-teman. Nah, dalam bohlam lampu pijar terdapat gas oksigen dan argon. Itu ditandai dengan nomor 2 ya. Nah, pada lampu pijar ini berprinsip yaitu memanfaatkan energi listrik untuk berpijar. Jadi dialiri oleh energi listrik baru dapat berpijar. Nah, dalam lampu pijar tersebut terdapat filamen lampu. Filamen lampunya itu tertera pada nomor 3 tersebut yang berwarna merah. Nah, yang akan berpijar saat arus listrik mengalir. Berpijarnya filamen tersebut menghasilkan cahaya dan panas. Fungsi dari gas argon ini yaitu karena bersifat inert atau tidak dapat bereaksi, maka gas argon ini mampu menghalangi oksigen agar bereaksi dengan filamennya agar tidak bereaksi seperti itu, sehingga mencegah filamennya itu terbakar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan, bisa dicari di internet, teman-teman. Jadi untuk materi yang saya sampaikan seperti itu, semoga dapat membantu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kekhilafan ataupun banyak kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.